Selamat siang kepada para peserta webinar UKER hari ini. Terima kasih. Akhirnya pada hari Jumat ini kita bertemu kembali dalam topik yang luar biasa ini, menarik, sangat update dan topiknya ini berat. Jadi kita hari ini membicarakan tentang chronic inflammation trap. Jadi yang dibahas mekanisme baru kegagalan penyembuhan luka diabetes. Jadi sebetulnya kita paham bahwa luka kronik itu kan sangat, kalau kita mau perdalam pembahasannya itu tidak pernah habis-habis karena banyak kasus-kasus atau pendalaman dari sisi imunologi, dari sisi bio biomolekulernya dan banyak-banyak hal yang apa namanya yang berperan untuk munculnya luka-luka kronik. Nah, kita berbicara hari ini tentang chronic inflammation trap. Saya seperti biasa, yang pertama diberi kesempatan untuk kita sharing. Tugas saya adalah kita akan berbicara tentang pathophysiology of chronic diabetic wound. Jadi pathophysiologi luka kronik diabetes dari hiperglikemi sampai terjadinya disfungsi imun. Nah, jadi kita selalu tahu selama ini bahwa ada gangguan imun lah, apa namanya, kelainan imun dan lain-lain. Ini di dalam apa namanya, dalam suatu luka kronik bisa terjadi yang namanya disfungsi imun. Lalu yang kedua, saya akan membahas secara biologi molekuler apa namanya, tentang chronic inflammation trap dan mekanisme baru tentang biofilm M1 M2, termasuk shiftingnya dari M1 menjadi M2 dan cytokine storm, badai sitokin dalam diabetic wound failure. Jadi kegagalan luka pada luka diabetik yang berhubungan dengan badai sitokin. Dulu kita dengar sitokin storm ini sangat, kata istilah yang paling sering kita dengar saat dulu terjadinya COVID-19. Jadi sitokin storm itulah yang menyebabkan kematian dan kegagalan multi organ function. Nah, ini juga dalam kasus luka kronik bisa terjadi badai sitokin. Nanti saya akan membahas ini. Memang pembahasan secara biologi molekuler adalah hal yang mungkin bagi kita semua sedikit membosankan, tapi saya rasa ini bagian dari insight kita dan usaha kita untuk terus menambah dan memperdalam keilmuan kita dalam hal apa namanya, pelayanan luka di lapangan. Nanti memang saya yakin topik kedua ini pasti lebih menarik karena Mas Khairul akan membicarakan tentang clinical wound assessment dalam inflammation state, identifikasi luka inflamasi. Mungkin ini lebih aplikatif. Lalu termasuk Mas Herul akan membahas tentang strategi wound management pada permasalahan inflammation trap. Jadi saat saya membahas tentang patofisiologi, tentang biologi molekuler, nanti Mas Herul akan menyambung kepada hal-hal yang lebih bersifat apa yang bisa kita wound care clinician lakukan dan terapkan dalam tata laksana luka-luka yang terjadi chronic inflammation trap. Oke, izin saya bagi share screen sebentar. Oke, ya, harusnya udah muncul ini, Mbak. Udah muncul ya. Jadi saya membahas tentang chronic diabetic wound dengan chronic inflammation trap and the new mechanism insight. Eh, Oke, mungkin kawan-kawan ini akan sedikit panjang saat kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan biologi molekuler, termasuk apa namanya, semua peran-peran sitokin, interleukin, dan agen-agen proinflamasi lainnya. Oke, nah, kalau kita berbicara tentang chronic inflammation trap, tentang luka diabetes, maka kita juga harus pahami lebih dulu apa itu diabetes. Nah, dan mekanisme dan apa yang terjadi. Jadi menurut American Diabetes Association, diabetes adalah suatu penyakit di mana badan itu tidak mampu memproduksi atau tidak bisa menggunakan secara proper insulin itu. Nah,
faktor-faktor yang berhubungan yang menyebabkan terjadi diabetes ini ada yang karena diakibatkan oleh genetik atau karena lingkungan. Nah, yang pasti, secara sign dan simptomnya itu selalu kita kenal dengan ada polidipsi, polifagi, poliuri. Lalu, secara garis besar, ini memang jadi masalah kompleks dan selalu berakhir dengan luka kronik, di mana 5-7% penderita dengan diabetes itu biasanya memiliki masalah diabetic foot ulcer, di mana 25% pasien diabetes itu diperkirakan nanti pasti akan menderita diabetic foot ulcer. Dan data menyebutkan 5-15% penderita diabetes terancam untuk terjadinya suatu kondisi amputasi, limb amputation, amputasi anggota gerak, biasanya kaki, karena maka itu dia disebut diabetic foot ulcer. Selalu yang terkena kaki, karena itu yang paling ujung, yang paling perifer. Nah, ada data yang menyebutkan setiap 20 detik ada sebuah kaki yang diamputasi karena komplikasi dari diabetes. Ada data lain yang menyebutkan per 30 detik, ada yang per 40 detik. Tapi memang ini yang jadi patokan kita bahwa sangat banyak pasien-pasien yang mengalami komplikasi dari diabetes berakhir menjadi amputasi kaki. Itulah mengapa kita para apa wound care clinician perlu mencermati dan makin mendalami, menambah keilmuan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan skill dalam tata laksana luka, khususnya luka diabetik. Karena ini yang paling banyak kasus kita temukan di lapangan. Dulu sering saya sebutkan bahwa WUCare Center saja yang sudah hampir, malah sudah 20 tahun bergerak dalam apa namanya, dalam dunia wound care, itu 80% lebih pasiennya itu adalah luka diabetik. Jadi saya yakin hari ini semua peserta webinar hari ini pasti sudah tidak asing dengan yang namanya luka diabetik. Oke, nah lalu impact long termnya, impact jangka panjang dari masalah yang kita bicarakan tadi adalah meningkatnya morbiditas, mortalitas, lalu juga mengurangi kualitas hidup pasien. Lalu pasien-pasien diabetes apa namanya berpotensi untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya myocardial infarction dan stroke. Nah, definisi diabetes foot ulcer sendiri adalah kerusakan sebagian atau keseluruhan pada kulit yang dapat meluas ke jaringan di bawah kulit, tendon, otot, tulang, atau persendian yang terjadi pada seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Ingat, disebut diabetes foot ulcer, intinya pasien wajib ada terdiagnosa dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, begitu orang yang diabetes mellitus terjadi kerusakan kulit atau lapisan yang makin dalam itu dan itu di kaki, itulah yang disebut dengan diabetes foot ulcer. Nah, konsepnya adalah ini pasti terjadinya luka kronik. Jadi, luka yang gagal sembuh dalam setidaknya 4 minggu, 4 sampai 6 minggu. Nah, pada diabetes mellitus, hiperglikemi kronik mengganggu semua fase penyembuhan luka. Lalu ada triple patologi, di mana terjadi neuropati, iskemi, dan infeksi. Jadi ini saling berputar untuk menyebabkan kerusakan yang terus-menerus seperti lingkaran setan. Nah, sebagai tinjauan singkat, normalnya sistem tubuh sudah menyiapkan namanya mekanisme wound healing dari fase hemostasis, inflamasi, proliferasi sampai remodeling. Nah, di situ ada peran utama dari trombosit, neutrofil, makrofag, fibroblast, keratinosit, dan endotel. Masing-masing, masing-masing fungsi dari mediator ini punya peran masing-masing untuk membentuk fase wound healing yang tepat dan sesuai dengan fase dan waktunya. Lalu, keseimbangan proinflamasi dan antiinflamasi penting agar luka berprogres. Karena, ingat dari hemostasis biasa menjadi fase inflamasi, dari inflamasi menjadi proliferasi, dari proliferasi baru remodeling. Nah, kalau
keseimbangan proinflamasi dan antiinflamasi tidak terjadi, maka luka ini nggak berprogres. Artinya harusnya dari fase inflamasi menjadi proliferasi, tapi karena keseimbangannya ini tidak terjadi, maka fase inflamasi terjadi pemanjangan waktu. Jadi terus terjadi fase inflamasi. Itu yang membuat menjadi luka kronik. Apa yang berbeda pada luka diabetik? Jadi, pada fase inflamasi berkepanjangan yang saya sebutkan tadi, terjadi transisi ke fase proliferasi terganggu. Jadi, fase proliferasinya harusnya terjadi stop, nggak terjadi berhenti di inflamasi. Itu terus berkembang. Lalu di kondisi ini terjadi penurunan angiogenesis, gangguan deposisi materi ekstraseluler, lalu terjadi juga disfungsi sel imun, di mana di sini peran neutrofil, ada peran makrofag, ada peran limfosit dalam imunitas. Jadi di sini terjadi disfungsi sel imun dan sel struktural, sehingga yang harusnya neutrofil, makrofag, limfosit terbentuk dan terus memperbanyak diri dengan fungsi masing-masing. Misalnya makrofag, dia akan memakan semua yang buruk, semua apa lalu limfosit, dia turun jadi pasukan untuk menghancurkan musuh, tapi terjadi disfungsi, dia tidak berfungsi dengan baik. Sehingga fase ini terjadi gangguan keseimbangan tidak berkembang fasenya dari satu fase ke fase berikutnya. Oke, lalu ini yang bisa didapatkan bahwa ada kelainan motor neuropati, penurunan dari sensasi, kelainan proses hemorragikal, ada stiff calcified vessel, jadi kaku dan kalsifikasi pada pada pembuluh darah. Lalu ada kondisi poor diabetic control. Jadi diabetik kontrolnya itu lemah sehingga terjadi hiperglikemi kronis. Ini infeksi yang terjadi itu bisa terus dan makin merusak. Ini hal yang terus berputar. Nah, area yang paling berisiko mengalami diabetic foot ulcer ini seperti yang disebutkan ini. Ini kan kalau kita lihat, kalau gambaran atas pada apa? Pada dorsal pedis, apa? Pada ventral pedis itu pada titik-titik tekanan. Nah, di situ tekanan membuat apa namanya aliran darah, aliran nutrisi, aliran oksigenasi ke situ terganggu sehingga sel di situ tidak dalam kondisi yang sejahtera. Nah, begitu pasien yang menderita diabetes, maka beban yang dialami itu makin berlipat ganda. Jadi, kerusakan selalu mudah di area-area tersebut. Oke. Nah, ingat patofisiologinya selalu seperti ini. Polineuropati berpengaruh terhadap saraf otonom, terhadap saraf apa namanya sensasi termasuk motorik. Lalu di sisi lain terjadi aterosklerosis seperti yang tadi disebut stiff and calcification. Jadi pembuluh darahnya menjadi kaku dan kalsifikasi. Jadi dia aterosklerosis menjadi kaku keras. Jadi tidak bisa dia vasokonstriksi dan vasodilatasi, di mana nanti akan ini jadi penyebab PAD, peripher arterial disease, atau secara garis besar namanya peripheral vascular disease. Nah, jadi ini dengan apa namanya dengan sensasi yang bermasalah makin mudah, progresivitasnya makin naik karena ada apa? Neuropati, mikroangiopati, makroangiopati, dan repetitif trauma. Jadi karena sensasinya kurang, pasien mudah trauma, tapi pasien tidak sadar. Tidak sadar sehingga dia tidak sadar bahwa dia sudah ada luka. Nah, sedangkan dia sadar pun, luka pada kondisi diabetes pasti penyembuhannya akan lebih lama. Konon dia tidak sadar, sehingga pasti apa awarenessnya pasti kurang. Nah, mengapa luka kronik pada diabetes mellitus sulit sembuh? Karena pada pola hiperglikemi ini yang saya sampaikan ini sebetulnya semua adalah modal dasar untuk kita nanti berbicara apa namanya dalam kaitan bagaimana secara biologi molekuler chronic inflammation trap ini bekerja membuat luka diabetes nggak sembuh-sembuh. Jadi pada luka diabetes, hiperglikemi itu membuat pembuluh darah lebih kaku.
Di sini sirkulasi darah karena dia kaku, sirkulasi darah lebih lambat dan terjadi disfungsi mikrovaskuler yang ujungnya menyebabkan penurunan oksigenasi jaringan. Sedangkan kita tahu oksigenasi jaringan itu adalah modal utama jaringan untuk bisa hidup dan berkembang. Lalu, di sisi lain, perubahan pembuluh darah ini menyebabkan penurunan migrasi leukosit ke tempat luka sehingga luka lebih rentan terinfeksi. Di satu sisi yang sama, lingkungan hiperglikemi ini mengganggu fungsi leukosit. Jadi, leukosit yang harusnya jadi sistem pertahanan tubuh dalam pola wound healing. Nah, jumlah apa nama kuantitas dan kualitasnya menurun. Jadi efeknya jadi berlipat-lipat membebani tubuh sehingga lukanya tidak bisa sembuh. Neuropati perifer membuat apa namanya anggota gerak khususnya kaki menjadi baal, di mana nantinya sensasi nyeri pasti menurun, lalu akan mudah muncul luka kronik yang tidak disadari oleh pasien sehingga lambat didiagnosis dan diterapi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dia sadar saja, cepat sadar saja, pasti penyembuhannya lebih tidak sesimpel pada luka yang tidak ada penyakit diabetes. Masalah ini relevan terjadi pada ekstremitas bawah, terutama pada kaki. Kenapa? Karena kaki lebih sering terpajan luka-luka ringan, jadi rentan menjadi luka kronik. Lalu perubahan fungsi motorik dan saraf simpatis di mana terjadinya deformitas kaki dan peningkatan tekanan plantaris kaki. Lalu yang ketiga adalah kondisi kakinya kering, timbul krek dan pecah-pecah dan luka kecil yang tidak disadari pada kaki, sehingga telat disadari, telat untuk ditanggulangi. Nah, ini contoh yang dibilang pada kaki oksigenasinya terbatas, jadilah hal-hal yang seperti ini. Nah, lalu ada kondisi dari hiperglikemi sampai ke kerusakan jaringan. Titik awalnya adalah hiperglikemi kronik, pasiennya gula darahnya tinggi terus. Nah, hiperglikemi kronik ini maksudnya adalah kadar gula darah setelah makan itu di atas 200, 2 jam setelah makan. Jadi kalau ini terjadi, maka dia sudah kita masukkan dalam definisi hiperglikemi kronik. Lalu, lingkungan kaya glukosa di jaringan perifer, di mana aja kulit, jaringan subkutan, dan kaki. Ini mengubah namanya ada biochemical milieu luka, di mana di dalamnya apa biomechanical milieu ini adalah ada pH, osmolitas, dan stres oksidatif. Stres oksidatif itu kalau Anda lihat salah satu contohnya misalnya apa? Misalnya apel Anda atau pir Anda potong dua, Anda biarkan terbuka, dia langsung berubah jadi coklat. Itulah stres oksidatif. Nah, jadi ini yang terjadi pH-nya berubah, osmolaritasnya berubah, lalu terjadi stres oksidatif di jaringan. Nah, ada yang namanya H, Advanced Glycation End Product. Jadi, pembentukan H ini melalui glikasi non-enzimatik protein, lipid, dan DNA. Nah, sebenarnya X ini menumpuk di matrik ekstraseluler, dinding pembuluh darah, dan sel. Nah, X ini mengubah elastisitas jaringan dan fungsi protein struktural. Nah, ini fungsi dia ini, mengubah elastisitas jaringan dan fungsi protein struktural. Lalu ada lagi RAGE dan sinyal proinflamasi. RAGE ini apa? Receptor for Advanced Glycation End Product di endotel, makrofag, dan keratinosit. Jadi ada ikatan X dan RAGE mengaktifasi neutrofil NF kilo beta meningkatkan ekspresi sitokin proinflamasi TNF alfa, interleukin 1 beta, interleukin 6 menyebabkan inflasi persisten di mikro lingkungan luka. Jadi ikatan H dan RAGE inilah yang menyebabkan inflamasi persisten di mikro lingkungan luka. Jadi inflamasinya menetap. Jadi kalau inflamasi menetap, maka proses luka dari hemostasis berhasil masuk ke inflamasi, tapi tidak berhasil masuk ke fase proliferasi. Nah, lalu kita bahas stres oksidatif dan ROS. Hiperglikemi meningkatkan
produksi ROS melalui NADPH oksidasi dan mitokondria. ROS berlebih akan merusak DNA, protein, dan lipid membran. ROS juga mempengaruhi fungsi NO, memperburuk disfungsi endotel dan perfungsi. ROS ini apa? ROS ini adalah reaktif oksigen species, ROS. Sederhananya sebetulnya ROS adalah molekul turunan oksigen yang sangat reaktif. Jadi dia seperti radikal bebas. Dalam luka normal, ini dalam luka yang normal ya, ROS ini berperan sebagai tentara yang membunuh bakteri dan memberi sinyal agar sel-sel baru tumbuh. Namun pada luka kronik, keberadaan ROS justru menjadi musuh utama. Karena apa namanya, awalnya ROS ini positif, kalau di luka kronik ROS ini menjadi musuh utama karena ROS ini berlebih. Ketika jumlahnya terlalu banyak, ROS tidak lagi membantu penyembuhan, tapi dia malah merusak. Kerusakan sel, dia menghancurkan membran sel, protein, DNA sel sehat yang seharusnya memperbaiki luka itu sendiri, misalnya fibroblast dan keratinosit. ROS ini karena kebanyakan, kan ini tentara nih, normalnya untuk membantu. Kebanyakan tentara akhirnya jadi separatis. Dia jadi merusak. Yang harusnya membantu, dia jadi merusak. ROS ini juga merusak matrik ekstraseluler. Lalu membahas tentang disfungsi endotel dan mikroangiopati, penebalan membran basal, ya, penurunan densitas kapiler, vasodilatasi terganggu. Lalu aliran darah ke jaringan luka menurun. Sehingga begitu aliran darah ke jaringan luka menurun, terjadi hipoksia relatif. Karena kita paham bahwa salah satunya aliran darah mengantarkan oksigen. Hipoksia kronis yang terjadi karena hipoksia relatif yang terus-menerus akan mengganggu angiogenesis dan reepitelisasi. Jadi sel yang harus bisa epitelisasi jadi terhambat. Karena apa? Karena salah satu apa namanya, bahan bakarnya itu tidak ada, oksigennya lemah. Jadi ya Anda bayangkan kalau kita seperti manusia sehat kurang oksigen, pasti kita tidak sanggup lari. Kita begitu lari, maka kita butuh oksigen yang lebih banyak untuk menyeimbangkan. Begitu juga dalam apa apa namanya, dalam mikrobiologi tubuh. Oke. Lalu pembahasan tentang neuropati diabetik dan trauma berulang. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena gangguan sensoris terjadi hilang rasa nyeri, ada trauma tidak disadari. Lalu pada motorik, gangguan motorik, deformitas kaki dan titik tekanan yang abnormal. Jadi pressure injury yang terus-menerus. Lalu gangguan saraf otonom, kulit kering, fisura, jadi crack itu loh. Dia menjadi luka atau menjadi pintu masuk infeksi. Kombinasi ini mempertahankan luka sebagai open wound. Jadi lukanya jadi open wound terus. Jadi terpapar terus dia dengan dunia luar. Sedangkan begitu open wound, nah masalah lain datang. Proses proinflamasi dan lain-lain terjadi. Lalu terjadi nanti salah satu yang biofilm yang itu juga jadi momok besar bagi kita untuk membantu penyembuhan. Nah, gangguan hemostasis lokal, ada disfungsi trombosit, peningkatan agregasi, dan keadaan protrombotik. Lalu terjadi mikrotrombus yang memperburuk iskemia lokal. Nah, mikrotrombus ini membuat ya kan ada plak di dalam pembuluh darah. Sehingga ada iskemi, harusnya seluruh jaringan itu bisa terjadi vaskularisasi yang baik. Tapi karena ada mikrotrombus, jadi Anda bayangkan ada sungai yang sebagiannya itu tertahan. Sehingga alirannya itu jadi tidak maksimal sampai ke perifer. Nah, ini juga jadi masalah. Perubahan fibrin clot mempengaruhi scaffold awal penyembuhan. Jadi pasti awal penyembuhannya jadi terganggu karena kita tahu bahwa fase hemostasis fase awal dari proses yang kompleks dari wound healing. Lalu gangguan sel struktural, hiperglikemi akan menghambat migrasi dan proliferasi keratinosit. Fibroblast mengalami penurunan dan produksi kolagen dan matrik ekstraseluler. Terjadi juga perubahan fenotip. Ekspresi protein sitoskeletal dan laminin tertentu berubah, mengganggu adesi sel ke membran basal. Adesi sel itu apa?
ini apa namanya perlengketan sel. Karena misalnya pada jarak sel yang terlalu jauh juga membuat akan bisa masuk apa namanya mediator-mediator yang tidak baik, yang itu salah satunya bisa membuat terjadinya biofilm. Jadi dia melapisi sehingga karena ada lapisan antibiotik yang masuk dan misalnya obat topikal yang kita berikan tidak bisa bekerja secara efektif. Nah, ketidakseimbangan MMP TIMP terjadi peningkatan ekspresi MMP, MMP1, MMP2, MMP8, EMP9 dan sebagainya. Lalu penurunan inhibitor TIMP menyebabkan lingkungan proteolitik berlebih, matri ekstraseluler dan faktor pertumbuhan terdegradasi, luka sulit membentuk jaringan granulasi. Apa itu? Nah, apa itu MMP dan TIMP? Sebenarnya MMP dan TIMP sebetulnya itu sepasang tim konstruksi. Mereka itu berpasangan. Jadi tugasnya apa? Mengatur pembongkaran dan pembangunan jaringan. Masalahnya apa? Pada luka kronik, pasangan pasangan tim ini, MMP dan TIMP ini, tim pembongkarnya jauh lebih dominan daripada tim pembangunnya. Jadi kalau ada namanya katabolisme dan anabolisme, proses penghancuran dan pembentukan, nah penghancurannya lebih berat daripada pembentukan. Jadi ini juga tim pembongkarnya lebih dominan, tim pembangunnya minimal bekerja. Jadi kerusakannya akan terus menjadi hebat, terus menjadi besar. Nah, ini maksudnya ketidakseimbangan MMP dan TIMP. Ketidakseimbangannya apa? Tim pembongkarnya kuat, tim pembangunnya rendah. Nah, jadi luka sulit membentuk jaringan granulasi karena dihancurkan terus-menerus. Kadar MMP yang sangat tinggi membuat terlalu banyak bulldozer yang bekerja. Jadi MMP ini yang tim apa namanya tim pembongkar. Akibatnya protein dan faktor pertumbuhan yang baru saja dibentuk oleh tubuh akan menutup luka justru ikut dihancurkan. Jadi apa namanya granulasi, epitelisasi dan lain-lainnya yang lagi dibentuk dihancurkan lagi itu. Oke. Lalu peran faktor transkripsi NRF2 normalnya menginduksi enzim antioksidan, ya, penurunan aktivasi NRF2 pada diabetes mellitus terjadi peningkatan kerusakan oksidatif. Oke. Nah, hiperglikemi sendiri meningkatkan pelepasan neutrofil ekstraseluler oleh neutrofil. NETs ini dapat mengganggu migrasi keratinosit dan penutupan luka. Jadi migrasi keratinosit ini penting dalam apa nama proses pada fase eh, keratinosit ini mulai bekerja pada akhir fase inflamasi, tapi lebih banyak bekerja di fase proliferasi. Tapi ini dia terganggu karena ada NETs, neutrophil extracellular traps. Nah, ringkasan jalur hiperglikemi sampai terjadi kerusakan itu yang pertama hiperglikemi, terjadinya apa namanya peran dari X, RH tambah ROS ya, lalu menyebabkan terjadi disfungsi endotel, apa materi ekstraseluler dan sel struktural, di mana nanti akan menjadi penurunan perfusi dan terjadi inflamasi yang menetap, lalu luka kroniknya menetap, kagak sembuh-sembuh. Titik intervensinya apa? Berarti harus dikasih anti-X, antioksidan, dan modulator MMP, ya kan? Jadi apa namanya biar tidak banyak sel yang penghancur. Disfungsi imun pada luka di diabetik. Diabetes itu memodifikasi respon imun, innate dan adaptif. Nah, kalau yang belum paham, jadi apa namanya diabetes mellitus terutama ketika kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik itu dapat mengubah dan umumnya melemahkan fungsi sistem imun innate. Imun innate ini apa? Bawaan. Jadi ada innate, ada adaptif. Kondisi hiperglikemi kronis menciptakan lingkungan yang memicu disfungsi imun melalui beberapa mekanisme. Nah, ada.
kerja fagosit di situ, ada kerja sistem komplement, ada kerja produksi ROS dan lain-lain. Jadi imobilisasi fase inflamasi akut menjadi inflamasi kronik. Kombinasinya adalah antara hyperinflammation dan immunoparalisis. Jadi inflamasi yang meningkat terus-menerus, hyperinflammation, dan di sisi lain ada sistem imunnya yang paralisis. Jadi yang baiknya namanya tertahan, menurun, yang tidak baiknya itu menambah. Jadi sel pasukan yang melindungi tertekan habis-habisan, pasukan musuh yang bergerak ini meningkat berkembang biak secara berlebihan. Lalu neutrofil pada diabetes mellitus. Nah, produksi ROS dan NETs dapat tetap tinggi dan merusak jaringan. Konsekuensinya apa? Kontrol infeksi menjadi buruk, tetapi inflamasi jaringannya tinggi. Bentar. Inflamasi jaringannya tinggi. Nah, ini contoh apa namanya neutrophil neutrophil threat. Nah, jadi luka terus-menerus dalam kondisi luka kronis. Oke, nah makrofag dan fase inflamasi berkepanjangan. Rekrutmen makrofag meningkat, tetapi resolusi inflamasi gagal. Ekspresi sitokin proinflamasi tetap tinggi, faktor reparatif rendah, di mana makrofag tidak mengalami transisi fenotip normal sesuai fase penyembuhan. Kan kita tahu, dulu waktu kita bahas mekanisme wound healing, makrofag itu selalu muncul di awal. Dia apa namanya makrofagosit. Dia akan memakan sel-sel yang tidak baik. Cuman makrofag ini tidak mengalami transisi fenotip normal sesuai fase penyembuhan. Jadi dia tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oke, limfosit T dan B. Terdapat perubahan komposisi subset eh, T, TH1, TH2, TH17, dan T-REG pada diabetes. Maksudnya apa ini? Terdapat subset ini adalah T helper. TH ini T helper. Secara normal, keempat subset sel T ini bekerja dalam keseimbangan untuk melindungi tubuh. Namun pada penderita diabetes, khususnya tipe 2 terjadi pergeseran ke arah proinflamasi. Maksudnya peradangan yang memperburuk resistensi insulin dan menghambat penyembuhan luka. Aktivitas T reguler yang kurang efektif dapat mempertahankan inflamasi. Itu yang saya bilang dia inflamasi terus-menerus. Lalu respon antibodi terhadap patogen luka bisa tidak optimal. Lalu peningkatan proinflamasi di luka diabetik. Terjadi peningkatan interleukin 1 beta, TNF alfa, interleukin 6 dalam jaringan luka. Sitokin ini menghambat sinyal insulin lokal, meningkatkan resistensi insulin. Le- Di mana nantinya akan terjadi apa namanya pengurangan angiogenesis, migrasi keratinosit dan aktivitas fibroblast. Pola ekspresi kayak mungkin berubah, rekrutmen sel imun tidak terkoordinasi. Jadi, sel imun ini tidak terkoordinasi dengan baik sehingga ya maka sistem pertahanan tubuhnya jadi tidak baik. Beberapa kemungkinan proinflamasi tetap tinggi memicu infiltrasi neutrofil berulang. Hal ini mempertahankan status inflamed wound bed. Jadi, wound bednya tetap terinflamasi, tidak ada wound bed preparation yang benar. Karena tidak terjadi one bed preparation, malah one bednya inflamasi terus. Mikrobiota luka diabetik. Luka kronik diabetik mengandung komunitas bakteri kompleks. Ada aerob, ada anaerob. Interaksi host mikrobiota memodulasi respon imun lokal. Sebetulnya ini hal yang normal terjadi pada awal fase luka. Selalu terjadi modulasi respon imun lokal untuk dikeluarkan semua mediator-mediator yang berfungsi baik. Tadi ada makrofag, ada limfosit, ada apa namanya? Ada fagosit dan lain-lain. Dominasi patogen tertentu, misalnya Staphylococcus, Pseudomonas berhubungan dengan outcome yang buruk. Nah, jadi tetap kalau terjadi ada mikrobiota
patogen dari luar yang banyak, pasti outcome-nya buruk. Nah, konsep imunometabolisme pada diabetes mellitus, hiperglikemi dan lipid metabolisme mengubah mekanisme energi sel imun, yaitu glikolisis berhubungan dengan oksidasi. Pergeseran metabolik ini mengunci sel dalam pola proinflamasi, di mana potensi target terapinya berarti apa? Modulator metabolisme imun. Karena terjadi eh, kerusakan atau gangguan pada metabolisme imun, maka terapi yang bisa dibuat apa? Modulator metabolisme imun. Nah, disfungsi imun sistemik dan resiko sepsis. Luka kronik dapat menjadi sumber infeksi sistemik. Kita pahami bahwa ini adalah pot de entry-nya. Kalau dia bergerak secara sistemik, ya kan, maka infeksinya pasti sistemik. Diabetes mellitus terkait dengan respons sistemik yang tidak adekuat dan mortalitas sepsis lebih tinggi. Kaitannya dengan sitokin storm nanti akan dibahas kemudian. Ini intinya kalau sudah apa namanya disfungsi si imunnya sistemik, pasti resiko sepsis kemungkinannya pasti meningkat. Poin kuncinya adalah neutrofil disfungsional, neutrofilnya tidak bekerja dengan baik, makrofag proinflamasi persisten menetap dia, lalu sitokinnya tinggi, mikrobiota kompleks. Jadi inilah cikal bakal badai sitokin. Semua semua ini berkontribusi pada kegagalan transisi dari inflamasi ke proliferasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, harusnya inflamasi menjadi proliferasi. Di situ fagosit, makrofag akan bekerja dengan lebih optimal. Tapi tidak terjadi. Nah, karena saat awal-awal terjadi dia bekerja dan baik di fase akhir dari fase inflamasi, tapi ini ditekan, ada disfungsional sel-sel yang baik itu, sehingga dia tidak berkembang menjadi proliferasi. Nah, konsep yang dimaksud chronic inflammation trap, luka terjebak dalam fase inflamasi tanpa berprogres. Jadi di situ persisten nggak bisa berkembang. Jadi terjadi interaksi antara host, hiperglikemi, disfungsi imun. Jadi hiperglikemi persisten, disfungsi imun yang terus-menerus, dan patogen, biofilm. Jadi ada hubungan interaksi host dan patogen. Host dari tubuhnya apa? Disfungsi imun, imunnya menurun, hiperglikemi yang terjadi terus-menerus. Lalu patogennya apa? Biofilm. Itu kombinasi sempurna, itu luka tidak akan berkembang. Tetap diinflamasi aja. Menghasilkan siklus setan. Jadi lingkaran setan ini. Inflamasi terjadi. Saat terjadi inflamasi, inflamasi ini pasti akan ada kerusakan. Kerusakan ini sendiri akan membuat lebih banyak inflamasi. Lebih banyak inflamasi akan melahirkan kerusakan yang lebih banyak. Mutarnya di situ makin parah, makin progresif, makin berat sampai sepsis. Nah, tadi kita sebutkan patogennya apa, biofilm. Biofilm itu apa? Kita dulu udah pernah bahas biofilm secara lebih mendetail, tapi mungkin ini kita apa namanya kita ulangi, apa kita bahas untuk kembali sebagai pengingat. Jadi biofilm ini komunitas mikroorganisme yang tertanam dalam matrik polimerik yang melekat pada permukaan, melindungi bakteri dari fagositosis dan antibiotik. Jadi dia udah kayak kubah, kayak Iron Dome-nya Israel. Sehingga fagositosis nggak bisa berjalan, antibiotik tidak bisa masuk secara optimal. Dia udah buat benteng pertahanan. Umum ditemukan pada luka kronik termasuk ulkus kaki diabetik. Dulu kita pernah bahas ini, luka kronik 90% lebih pasti ada biofilm. Tahapan pembentukannya apa? Adesi awal bakteri ke permukaan luka, proliferasi dan produksi matriks EPS tadi, maturasi biofilm dan pelepasan planktonik untuk kolonisasi baru. Jadi dulu kalau saya jelaskan itu apa? Jumlahnya apa namanya? Pelepasan planktonik dia lepas lalu membentuk kolonisasi baru. Berkembang, berkembang, berkembang. Jadi kayak transmigrasi. Pertama di satu titik, dia maturasi, setelah dia sudah matang, dia ada pelepasan planktonik. Pasukannya sebagiannya dilepas ke apa namanya, ke Sumatera sebagian, ke mana, ke Sulawesi sebagian, ke Papua sebagian, ke Kalimantan sebagian. Di sini dia juga akan maturasi kembali tuh.
Begitu maturasinya terjadi, terjadilah planktonik yang baru dilepas. Jadi kolonisasi baru terus terbentuk, semakin banyak, semakin banyak. Dan kalau dilihat secara histologis dan mikroskopis, jaraknya itu makin rapat. Semakin rapat, semakin sulit ditembus oleh apa tadi oleh antibiotik dan fagosit. Komunitas komunikasi quorum sensing mengatur ekspresi gen virulensi. Nah, bagaimana pola biofilm dan resistensi terhadap antibiotik? Seperti yang saya bilang tadi, penetrasi antibiotik ke dalam biofilm ini terbatas karena memang dia membentuk kubah, membentuk jaringan pertahanan. Metabolisme bakteri dalam biofilm melambat, mengurangi efektivitas antibiotik. Subpopulasi persister sel sulit dieliminasi. Jadi planktoniknya terus dibuat baru, ya kan? Pelepasan planktonik terjadi kolonisasi baru. Jadi terus-terusan. Nah, biofilm itu mengurangi pengenalan patogen oleh sel imun. Ini selain dia membuat pertahanan terhadap serangan fagosit dan serangan antibiotik, dia juga mengurangi pengenalan patogen oleh sel imun. Sel imunnya keluar karena kita tahu begitu ada inflamasi, hemostasis, mediator sel imun ini keluar. Limfosit, leukosit, dia keluar. Tapi pasukan Kopassus ini tidak kenal bahwa ini musuhnya. Ini apa namanya? Ini apa separatisnya. Jadi ini pasukan separatis tidak dikenali, dianggapnya masyarakat biasa. Nah ini jadi sehingga karena tidak dikenali maka tidak bisa dilakukan tindakan. Udah dibiarin aja sedangkan dia akan terus terus pelepasan planktonik, kolonisasi baru, pelepasan planktonik, kolonisasi baru. Produksi biofilm ini dapat menginduksi inflamasi low grade kronik. Neutrofil dan makrofag terus direkrut namun tidak bisa membersihkan infeksi menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi, neutrofilnya memang terus nih, terus ada, terus datang. Makrofagnya terus ada, terus datang. Tapi tidak bisa membersihkan infeksi karena sudah dipayungi. Iron Dome Israel udah ada di situ. Itu persis seperti itu yang biofilm buat. Nah, biofilm juga sebagai reservoir sitokin dan protease. Biofilm dan host cell bersama-sama menghasilkan protease, MMP, dan sitokin. Lingkungan luka menjadi sangat proteolitik dan inflamasi. Faktor pertumbuhan terdegradasi sehingga terapi growth factor menjadi kurang efektif. Nah, apa hubungan biofilm dan chronic inflammation trap yang kita bahas hari ini? Skemanya adalah biofilm itu menstimulasi imun persisten. Ya, terjadinya stimulasi imun persisten. Lalu, stimulasi imun persisten membuat infiltrasi neutrofil dan makrofag. Lalu setelah itu terjadi pelepasan ROS, protease, sitokin, terjadilah kerusakan jaringan. Lebih banyak substrat untuk biofilm. Ini yang menjelaskan kenapa terapi standar kadang tidak berhasil. Karena selalu seperti ini, terjadi kerusakan jaringan. Terjadi kerusakan jaringan. Lalu lebih banyak substrat untuk biofilm. Dia pelepasan planktonik terus, habis itu kolonisasi terus. Kolonisasi baru terus terbentuk. Nah, pendekatan terapi anti biofilm. Bagaimana caranya? Debris demam tajam dan berulang akan mengganggu struktur biofilm. Biofilm itu sebetulnya kalau kita debris demam itu pasti hancur. Karena apa namanya dengan debris demam tajam pasti strukturnya akan rusak. Ada juga agen topikal dengan aktivitas anti biofilm, misalnya antiseptik tertentu atau kombinasi dengan terapi fisik. Lalu pendekatan barunya apa? Quorum sensing inhibitor dan enzim pengurai matriks. Sehingga biofilm ini, iron dome ini pecah. Pecah jadi antibiotik limfositnya bisa masuk ke dalam. Nah, itu pendekatan terapi anti biofilm. Studi terbaru tentang biofilm di luka diabetik. Nah, dari hasil beberapa laporan jurnal, publikasi-publikasi yang terbaru terkait prevalensi biofilm dan outcome klinik, itu hasilnya apa? Terdapat hubungan antara kontrol biofilm dan percepatan penyembuhan. Intinya apa? Selama kita bisa kontrol biofilm, percepatan penyembuhan bisa dicapai. Jadi, biofilm momok yang berat bagi luka kronik, momok yang berat bagi pasien, momok yang berat bagi wound care clinician. Tapi, kalau kita berhasil kontrol, maka percepatan penyembuhan pasti terjadi. Nah, lalu ada M1, M2 shift, dan cytokine storm. Nah,
Apa namanya yang mau saya sebutkan sebentar. Ya, jadi kita berbicara tentang sitokin storm. Sebenarnya makrofag dalam penyembuhan luka normal itu ada M1, makrofag M1, ada makrofag M2. Makrofag M1 itu proinflamasi. Dia clearing patogen dan debris. Dia bersihin patogen, bersihin debris. Itu makrofag M1. Lalu ada makrofag M2 terbentuk dia pro resolusi. Yang tadi proinflamasi sekarang pro resolusi. Kerjaan dia apa? Mempromosikan angiogenesis, deposisi metrik ekstraseluler, dan remodeling. Nah, dalam dinamika waktu, dominasi M1 itu terjadi di awal karena dia proinflamasi, dia bersihin dulu patogen dan debris. Begitu patogen dan debris, baru dia bergeser ke makrofag M2. Fungsi apa? Pro-revolusi, promosikan angiogenesis, deposisi materi ekstraseluler, dan remodeling. Jadi normalnya itu, awalnya biarkan M1, makrofag pertama yang kerja, lalu bergeser ke makrofag 2. Nah, shifting peralihan dari M1 M2 yang gagal pada luka diabetes. Pada luka diabetes, shifting ini yang gagal. Proporsi M1 ini tetap tinggi lebih lama. M2-nya kurang terbentuk. Sehingga apa? Proinflamasinya memberat. Terus banyak. Pro resolusinya rendah. Hiperglikemi dan X ini mendukung fenotip M1. M1-nya apa terbentuk terus. Hasilnya apa? Inflamasi berkepanjangan karena M1 yang terus-menerus bekerja. Lalu karena M2-nya kurang terbentuk, M2-nya tidak bisa bekerja, terjadi fase proliferasi yang tertunda karena kita tahu bahwa M2 ini akan bekerja di fase proliferasi. Nah, konsekuensi kegagalan dominasi dari M2 adalah penurunan produksi VEGF, TGF beta, dan faktor proangiogenik lain, angiogenesisnya menjadi lemah, jaringan granulasinya tipis, reepitelisasi lambat, lalu remodeling kolagen buruk, dan resiko ulcerasi ulang meningkat. Ini memang topiknya lebih agak berat, tapi ini saya harapkan bisa jadi apa namanya refreshment bagi kita semua supaya juga tahu bahwa inilah cikal bakal chronic inflammation trap. Nah, ini konsep sitokin storm, badai sitokin. Badai sitokin ini adalah produksi berlebihan dari sitokin dan tidak terkontrol. Sitokin proinflamasi secara sistemik. Ini sering terjadi pada berbagai kondisi, misalnya pada infeksi berat, pada sepsis, atau contoh paling terkenal dulu COVID-19. Dengan konsekuensi ujungnya adalah kerusakan multiple organ. Jadi ini konsekuensi yang paling ditakutkan dari badai sitokin. Hipersitokinemia dan disfungsi imun. Jadi sitokinnya sangat amat tinggi di darah dan bagaimana terjadinya disfungsi imun. Kombinasi sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi tinggi dapat menyebabkan paralisis fungsional sel imun. Jadi sel imunnya paralisis fungsional, dia stroke, dia lumpuh secara fungsional. Jadi fungsi sel imun ini hilang. Makanya hipersitokinemia ini menyebabkan terjadinya disfungsi imun. Lalu kerusakan jaringan meluas tanpa eradikasi infeksi yang optimal. Relevansi sitokin storm pada pasien diabetes, mellitus dan infeksi luka bagaimana? Pada pasien diabetes, mellitus dan ulkus terinfeksi beresiko sepsis dan sindrom respon inflamasi sistemik, SIRS. Jadi resikonya sepsis dan SIRS. Luka menjadi pintu masuk bakteri. Kan tadi sempat saya sebutkan luka apa namanya terpromot menjadi open wound yang terus menerus prolong. Nah, luka menjadi pintu masuk bagi bakteri menyebabkan respon sistemik berat dengan profil sitokin tinggi, keterkaitan antara kondisi sistemik dan memperburuk penyembuhan luka lokal. Nah, lalu ada lagi JAK-STAT dan NF kilo beta dalam sitokin storm. Sitokin
mengaktifkan JAK atau STAT, misalnya STAT 1, STAT 3, dan neutrofil kilobeta di berbagai sel imun. Jalur ini memperkuat produksi sitokin, menjadi target potensial terapi menjadi target potensial terapi, misalnya apa, inhibitor JAK atau modulator NF kilo B. Nah, apa itu sebetulnya JAK-STAT dan NF kilo B dalam cytokine storm? Nah, sebetulnya JAK-STAT ini adalah namanya Janus kinase. JAK itu Janus kinase dan STAT itu adalah signal transducer and activator of transcription. Apa itu? Itu adalah jalur pensinyalan utama yang menghubungkan sinyal dari sitokin di luar sel dengan perubahan ekspresi gen di dalam nukleus. Yang cara kerjanya dalam respon imun normal itu mengikat sitokin, pengaktifan jalur kinase itu sendiri, fosforilasi stat, dan lain sebagainya. Perannya dalam sitokin storm apa? Aplikasi sinyal, target terapi, lalu analog sederhananya, JAK ini seperti sistem pengiriman pesan kilat. Sitokin itu adalah telegram dari luar. JAK adalah petugas telegram yang menerima dan menerjemahkan kode. STAT adalah kurir yang membawa pesan ke pusat komando. Pusat komando yang mana? Nukleus. Yang kemudian mengirimkan perintah untuk memproduksi lebih banyak senjata. Senjatanya apa? Sitokin. Nah, itulah saat JAK, STAT, dan NF KB ini banyak, maka dia terus memerintahkan sitokinnya diproduksi terus-menerus. Itulah terjadi badai sitokin. Hyperinflammation dengan immunosuppression. Tadi kan ada dibilang bahwa hiperinflamasi, paralisis dari imun dysfunction. Setelah fase hyperinflammation, saya harus minum ini. Karena kalau kita bicara tentang mikrobiologi memang selalu seperti ini, terlalu dalam dan detail. Nah, saya ulangi, setelah fase hiperinflamasi terdapat dapat terjadi fase imunosupresi atau imunoparalisis yang saya sebutkan tadi, lumpuh dia. Sistem imunnya lumpuh secara fungsional. Nah, sel monosit atau makrofag mengalami gangguan maturasi dan penurunan presentasi antigen. Implikasinya apa? Pasien rentan infeksi sekunder dan sulit membersihkan luka kronik. Jadi ini yang buat lukanya apa namanya, selalu kotor, selalu kan, karena kita tahu juga bahwa pada fase inflamasi itu makrofag bekerja, leukosit bekerja, semua mediator yang untuk bersifat imun itu untuk membersihkan pasti keluar, tapi tidak bisa tidak bekerja dengan baik, jadi sulit membersihkan luka kronik. Ini contoh-contoh lukanya, ya. Ini yang saya sebut, kalau kita sudah diberi demam maka kita bisa persiapkan wound bed preparation, bukan inflammation wound bed. Ini kalau sampai terjadi apa namanya gangguan dari viabilitas jaringan, ini pasti diakibatkan karena oksigenasi, aliran apa namanya angiogenesisnya terganggu. Nah, hubungan biofilm M1, M2, dan sitokin. Biofilm memicu aktivasi kronik M1, makrofag 1 yang tadi pro-inflamasi, dan pelepasan sitokin lokal tinggi. Lalu sitokin dan ROS merusak jaringan, menyediakan substrat baru bagi biofilm. Nah, ketidakseimbangan M1, M2, makrofag 1, makrofag 2, yang satu pro-inflamasi, yang M2 pro-resolusi, menghambat fase resolusi, sehingga loop inflamasi terus berjalan. Jadi M1-nya kebanyakan, M2-nya tidak dominan, tidak mampu bekerja, sehingga fase resolusinya terhambat. Oke, chronic inflammation trap sebagai model konseptual. Hiperglikemi, dia ada integrasi antara hiperglikemi, adanya X dan ROS, lalu disfungsi imun, lalu muncul biofilm, lalu M1 yang dominan, maka lalu ujungnya sitokinnya tinggi.
luka terperangkap pada keadaan proinflamasi, tidak bertransisi ke reparasi. Model ini menjelaskan mengapa terapi tunggal sering gagal. Misalnya cuma kita kasih antibiotik aja gagal. Jadi memang mesti multimodalitas. Salah satunya tadi apa? Debri demam tajam. Strategi terapi saat ini, standarnya apa? Kontrol glikemik, debri demam, manajemen infeksi, offloading, dan perawatan luka lokal. Ini standarisasinya. Ejang, tambahannya apa? Terapi tekanan negatif, ya kan? Negatif NPWT, oksiterapi, misalnya hyperbarik, dan lain sebagainya. PRP, growth factor, skin substitute. Tantangannya apa? Biofilm, resistensi antibiotik, dan kepatuhan pasien. Terapi imunomodulator dan target terapi. Intervensi pada jalur inflamasi, misalnya yang tadi inhibitor JAK pada konteks tertentu, anti interleukin 6, pendekatan untuk menggeser makrofag ke fenotip M2 sehingga agent resolusi terbentuk. Jadi intinya M1-nya geser menjadi M2. Lalu potensi penggunaan terapi yang memodulasi mikrobiota dan biofilm. Nah, terakhir, penutup, hiperglikemi mengubah lingkungan luka melalui X, ROS, dan disfungsi vaskular. Disfungsi imun, di mana terdapat peran neutrofil, makrofag, dan sitokin, dan biofilm menciptakan chronic inflammation trap. Jadi, penyebab chronic inflammation trap apa? Disfungsi imun dan biofilm. Lalu, pergeseran M1 dan M2 yang gagal, artinya dari M1 tidak bisa bergeser ke M2, dan hipersitokinemia atau yang kita sebut badai sitokin penting dalam kegagalan penyembuhan luka diabetik. Eh, Terima kasih. Mungkin bentar saya kembalikan dulu. Izin saya stop share. Oke, jadi mungkin sebagai penutup dalam topik chronic inflammation trap, memang karena saya berbicara tentang biologi molekuler, ya tentang patofisiologi, tentang apa namanya, tentang M1 M2 shifting, tentang badai sitokin, mungkin agak apa namanya sedikit boring. Tapi saya rasa ini setidaknya jadi pengingat atau jadi mudah-mudahan bisa jadi suatu refreshment atau suatu tambahan pengetahuan baru. Bagaimana perjalanan akhir dari semua proses mikroseluler ini terjadi sehingga terjadilah chronic inflammation trap. Saya berharap ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan bagi saya sendiri, bagi rekan-rekan semua. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusi. Mungkin kalau Anda mau membahas tentang strategi, tentang asesmen apa namanya clinical wound, nanti topik kedua akan dibahas secara lebih lengkap oleh Mas Khairul Bahri, teman saya sendiri. Jadi mudah-mudahan oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi atau ada pengalaman dan lain-lain, silakan diutarakan, kita bisa bahas bersama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mbak.